Berarti ketika Anda berbuah, maka apa saja yang kau inginkan, apa saja yang saudara doakan, pasti Tuhan berikan. Jadi jangan nuntut untuk Tuhan. Kenapa gak memberikan pada kita? Mungkin karena kita tidak berbuah. Karena tujuan daripada buah adalah supaya doamu didengar oleh Tuhan, agar hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Kita akan belajar tujuan daripada buah roh itu ada untuk apa. Yang pertama, tujuan daripada buah roh agar kita tidak mengalami kutuk, melainkan mengalami perkenanan Tuhan. Agar kita tidak mengalami hidup yang sukar, tapi hidup dalam anugerahnya. Saya ingat dalam Matius pasal 21 ayat 18-20, di mana ketika Yesus pagi hari berangkat dari Betania, rumah Lazarus, Marta dan Maria, menuju ke Yerusalem untuk mengajar di Bait Allah. Dia belum sarapan pagi. Dan kemudian dia melihat ada satu pohon ara yang penuh dengan daun. Dan ketika dia mendekati pohon ara itu untuk mencari buahnya, ternyata tidak ada buahnya sama sekali. Even satu kuncup buah pun tidak muncul di pohon ara itu. Nah, yang menarik, pohon ara ini, saudaraku, punya kebiasaan, yaitu berbuah dulu baru berdaun. Atau selambat-lambatnya dia berbuah bersama dengan daunnya. Biasanya pohon-pohon di mana-mana dia berdaun dulu baru berbuah. Tapi khusus untuk pohon ara, dia itu berbuah dulu baru berdaun. Jadi di pikiran Yesus, ketika dia mendekati pohon ara pasti ada buah ara, karena daunnya rindang. Tapi ketika Yesus sampai di pohon itu, dia cari-cari buah, tidak ditemukan sama sekali. Lalu Yesus berkata kepada pohon ara itu, mulai saat ini, karena kamu tidak lagi ingin berbuah, kamu tidak akan berbuah selama-lamanya. Saat Yesus mengatakan hal ini, langsung pohon ara yang penuh dengan daun yang rindang, gugur semua daunnya, kering, lalu kemudian jadi setangkai seperti tongkat dan mati. Melihat hal ini, murid-murid jadi ketakutan. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus melakukan hal ini kepada pohon ara? Lalu tidak lama setelah itu Yesus memberikan lagi sebuah perumpamaan di dalam Lukas pasal 13 ayat 6-9. Dalam perumpamaan tentang pohon ara ini, di mana ada seorang pemilik dari kebun anggur yang ketika dia melihat di kebun anggurnya ada pohon ara, dan selama 3 tahun pohon itu tidak berbuah sama sekali. Lalu kemudian tuannya berkata kepada pegawai, tolong tebang pohon ini, sebab percuma dia ada di kebun kita, tapi dia tidak berbuah sama sekali. Sedangkan anggur-anggur yang lain berbuah, tapi khusus pohon ara ini tidak berbuah, tebanglah dia. Lalu kemudian pegawai itu berkata kepada tuannya, Tuan, kasih saya kesempatan 1 tahun lagi sama pohon ini. Jangan ditebang, izinkan saya merawat, saya menyirami, saya memberi pupuk, saya memperhatikan. Kalau sampai tahun depan tidak berbuah juga, silakan tuanku tebang pohon ini. Sudah tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan itu gak suka kepada pohon ara yang tidak berbuah? Bukan berarti Tuhan lebih suka makan buah ara daripada buah korma. Bukan berarti Tuhan itu artinya kelaparan dan kemudian habis akal langsung main kutuk. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel. Hei, kaum Israel, kamu itu berkarisma, tapi sayang tidak punya karakter. Mereka suka mempelajari firman Tuhan, tapi gak suka melakukan firman. Mereka itu adalah orang-orang yang suka berdoa, tapi mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan di kamarnya. Mereka berdoa hanya untuk sebagai sebuah show off, pamer di tengah-tengah umum.
Mereka itu kelihatan suci di luar, tapi di dalamnya penuh dengan kejahatan dan kebencian. Mereka itu kelihatan melayani, tapi mereka nggak pernah mengalahkan kedagingan. Mereka itu berkarisma, tapi tidak punya karakter. Mereka berdaun, tapi tidak ada buah. Itu sebabnya Tuhan mengutuk pohon ara itu, lambang daripada Israel yang tidak berbuah. Nah, saya rindu untuk setiap saudara. Jadi orang Kristen bukan cuma rajin pergi ke gereja, tapi Anda bisa menunjukkan ada perubahan, ada buah, ada kemanisan, ada keindahan yang orang bisa nikmati di dalam diri saudara. Sehingga Tuhan tidak menyingkirkan saudara. Artinya ini, tidak ada pembelaan dari surga buat mereka-mereka yang tidak mau berbuah. Artinya Tuhan tidak bela kalau orang itu harus ditebang, kalau orang itu harus dikutuk, kalau orang itu harus disingkirkan. Apa sih maksud hidup dalam kutuk? Hidup dalam kutuk itu seperti ini. Apa yang saudara doakan tidak pernah terjadi. Apa yang saudara kerjakan tidak pernah ada hasil. Sungguh mengerikan hidup di bawah langit yang berubah di tembaga dan tanah yang berubah jadi besi. Namun apa yang terjadi kalau Anda tuh berbuah? Ketika Anda berbuah, maka doamu didengar Tuhan. Ini yang menarik. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow, berarti ketika Anda berbuah, maka apa saja yang kau inginkan, apa saja yang saudara doakan, pasti Tuhan berikan. Jadi jangan nuntut untuk Tuhan. Kenapa gak memberikan pada kita? Mungkin karena kita tidak berbuah. Karena tujuan daripada buah adalah supaya doamu didengar oleh Tuhan, agar hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.